Ya, jadi begini, ada istilah ya, titel yang harus kita pahami. Ya, dulu itu para kiai kita ada istilah mudin, imamuddin. Ini spesialis, ya, ngurusin kuburan, ngurusin ini. Yes. Ya, ada istilah muallim, pengajar. Ini ngajar anak-anak ngaji Iqra, TPA. Ya. Ada istilah ustadz. Ini ngajar di pesantren. Ilmunya beliau sudah diakui sama kiai. Ada kiai khos, ada ulama, ada mufti, ada qadhi. Gitu ya. Ini lebih tinggi lagi. Nah, kewajiban orang yang tidak tahu itu meminta fatwa. Gitu ya. Kewajiban orang tidak tahu itu meminta fatwa, bertanya kepada. Nah, berbeda dengan kewajiban orang yang tidak tahu mencari fatwa para ulama. Itu bukan tugasnya orang yang tak tahu. Awas ya, ini agak sepaneng dikit. Sebab kalau kita awam ya, tidak datang ke ulama, salah. Akhirnya kita milih sendiri. Sebab apa? Kita milih ini pakai nafsu, bukan pakai ilmu. Fatwa ini nggak boleh. Menurut ustadz ini boleh. Wah, ini ustadz radikal. Akhirnya Badui ini bisa ngomentari. Loh, dia bodoh ngomentarin ulama. Ini musibahnya itu. Akhirnya menyalahkan. Ini, loh, itu ustadz itu lebih terkenal loh. Loh, Allah yarham Mbah Marijan. Ada yang nggak kenal Ngajung. Yang nggak kenal Mbah Marijan yang hadir. Ada yang nggak kenal Mbah Marijan? Kenapa kok bisa terkenal? Karena ilmu. Karena apa? Lah, dulu iya. Zaman Imam Ghaffal, ya, beliau terkenal tuh bukan karena gemboknya, tapi karena ilmu. Dulu. Zaman kita sekarang itu terkenal butuh 3. Produser, sutradara, ditulis naskah, disyuting, udah terkenal kemana-mana. Ada yang nggak butuh itu, yang penting viral, modal 12.000 bayar ke Facebook, viral kemana-mana. Lah kalau sekarang urusan terkenal viral dijadikan patok atau nggak alim, wah sesat kita. Nggak bisa begitu. Ya, fas'alu, maka bertanya lah. Jadi bertanya itu apa, ngetik gitu dari Google. Itu mah searching. Anda nggak tahu, datanglah ke kiai. Bagi Anda hukumnya yang disampaikan kepada Anda sama kiai tadi, sama ulama tadi, ya wes itu. Anda menjalankan di hadapan Allah sudah selesai. Kewajiban awam tadi sudah dijalankan. Gitu. Walaupun kiainya salah benar, dia menjalankan hasil itu nggak ada urusan. Di mata Allah si awam tadi maha benar. Shadaqallahul adzim. Udah. Nah, yang masalah ini begitu dia terus datang ke alim, dikasih fatwa, nggak cocok. Kok gitu, Tat? Akhirnya apa? Nggak ada pendapat ulama yang lain apa? Itu masalah pertama di situ. Gitu ya. Akhirnya mengikuti, mencari. Gitu. Ini kesalahan ya yang terjadi. Nah, akhirnya jadi fasik, bisa begitu. Ya. Jadi fasik lama-lama. Keluar dari perintah. Makanya kalau sudah mau datang ke para ulama, para kiai meminta fatwa, ini harus benar-benar pingin dihukumi sama Islam, sama
ilmu sama ulama gitu. Jangan pengen mencari hukum, akhirnya pengen cari tahu, akhirnya begitu nggak puas nyari lagi gitu. Ustadz yang kiai yang tadi bisa dikomentari habis, itu mah nggak tahu kayaknya dia mah. Padahal kata si Ustadz anu. Loh, kok bisa dia menilai kualitas kiai dengan Ustadz itu? Tahu dari mana? Itu jenggotnya kalah panjang. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Repot is. Awas ya, itu kewajiban yang nggak tahu datang bertanya. Bukan mencari fatwa, bukan mencari-cari di kitab-kitab. Nah, bukan tugas. Apa Anda thalib ilm? Nah, mungkin masih bisa. Karena pelajar, dia ngerti kaidah, ngerti cara mana ulama yang lebih bertakwa, mana yang lebih istiqomah. Ya, itu bagi para pelajar, ustadz mencari fatwa boleh. Tapi orang awam sama sekali tidak ada izin. Perintahnya disuruh bertanya. Hukum Allah bagi dia jawaban pertanyaan. Shadaqallahul adzim.